Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana Aisyah Pameswari, NIM 520-22006. Saya di sini akan menjelaskan jantung. Jantung adalah sebuah organ tubuh manusia yang berunggas serta berotot yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung mengendalikan seluruh kegiatan peredaran darah dengan melibatkan pembuluh darah sebagai salurannya. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui kontraksi berirama dengan bantuan listrik jantung. Darah ini dipompa ke seluruh tubuh. Lalu terdapat siklus jantung. Di siklus jantung ini terdiri dari dua periode, yaitu kontraksi atau sistol dan relaksasi atau diastol. Selama sistol jantung memompa darah keluar dan selama diastol jantung terisi kembali oleh darah. Sistol ventrikel terjadi setelah penutupan katup-katup mitral dan trikuspid terdiri atas dua fase, yaitu fase awal yang terdiri atas dua subbagian. Yang pertama ada fase kontraksi isovolumetrik, keadaan di mana naiknya tekanan ventrikel akibat kontraksi setelah penutupan katup mitral dan tricuspid sehingga kontraksi ini tidak berubah volume darah dalam ventrikel. Lalu terdapat fase ejeksi atau rapid ventricular ejection, terjadi saat tekanan di ventrikel melebihi tekanan di aorta dan arteri pulmonalis. Hal ini menyebabkan darah dipompa keluar dari ventrikel dengan cepat. Lalu terdapat fase aktif sistol, terjadi saat ventrikel menurun dan tekanan aorta dan arteri pulmonalis melebihi tekanan ventrikel sehingga terjadi penutupan katup aorta dan katup pulmonal. Lalu di sini terdapat suara jantung. Suara jantung terbagi menjadi dua, yaitu suara jantung 1 dan juga 2. Suara jantung 1 bergetarnya kolom darah karena penutupan katup atrium ventrikuler. Lalu suara jantung 2 bergetarnya kolom darah karena Lalu terdapat suara jantung. Suara jantung 1 bergetarnya kolom darah karena penutupan katup atrium ventrikuler. Lalu terdapat suara jantung 2, yaitu bergetarnya kolom darah karena menutupnya katup aorta dan katup semilunaris pulmonalis. Lalu di sini terdapat tekanan darah. Tekanan darah merupakan tekanan yang terjadi pada pembuluh darah arteri ketika darah kita dipompa oleh jantung untuk dialirkan ke seluruh anggota tubuh. Ketika kita mengukur tekanan darah, maka hasilnya akan ditulis misalnya sebagai berikut: 120/80 mmHg. Angka atas 120 disebut dengan tekanan darah sistol atau sistolik. Sedangkan tekanan darah di bawah 80 menunjukkan disebut tekanan darah diastol atau diastolik. Satuan tekanan darah adalah milimeter hydrogirum atau air raksa, disingkat mmHg, sehingga cara membaca tekanan darah tersebut yaitu 120/80 mm air raksa. Lalu di sini terdapat tekanan darah, yaitu tekanan darah sistolik. Tekanan darah sistolik merupakan tekanan darah yang terjadi pada saat otot jantung berkontraksi atau mengencang dan menegang. Tekanan sistolik disebut juga tekanan arterial maksimum saat terjadi kontraksi pada lobus ventrikular kiri jantung. Seperti telah disebutkan di atas, pada format penulisan tekanan sistolik ditulis sebagai angka pertama atau pembilang. Contohnya tekanan 120/80 mmHg, artinya tekanan darah sistoliknya adalah 120. Lalu terdapat tekanan darah diastolik, yaitu merupakan tekanan yang terjadi pada saat otot jantung beristirahat atau relaksasi atau melebar dan mengendur. Pada format penulisan tekanan diastolik ditulis sebagai angka kedua atau pembilang. Contohnya tekanan darah 120/80 mmHg, artinya tekanan diastoliknya adalah 80 mmHg. Lalu di sini terdapat hubungan tekanan darah, curah jantung, dan juga resistensi perifer. Mempertahankan tekanan darah yang normal bergantung kepada keseimbangan antara curah jantung dan tahanan vaskular perifer. Sebagian besar pasien dengan hipertensi esensial mempunyai curah jantung yang normal, namun tahanan perifernya meningkat. Lalu tahanan perifer ditentukan oleh arteriola kecil yang di dindingnya mengandung sel otot. Sel otot polos, di mana kontraksi pada sel otot polos ini diduga berkaitan dengan peningkatan konsentrasi kalsium intraseluler. Adanya kontraksi otot polos yang berlangsung lama diduga menginduksi perubahan struktural dengan penebalan dinding pembuluh darah arterial, mungkin dimediasi oleh angiotensin dan dapat mengakibatkan peningkatan tahanan perifer yang irreversibel. Lalu di sini terdapat tekanan pengukuran tekanan darah dan denyut nadi. Denyut nadi menggambarkan detak jantung, berapa kali jantung berdetak per menitnya. Denyut nadi juga dapat menunjukkan irama jantung
Dan kekuatan detak jantung memantau jumlah denyut nadi saat istirahat, saat berolahraga, atau setelah berolahraga dapat menunjukkan tingkat kebugaran. Lalu di sini terdapat denyut nadi dapat bervariasi antar individu. Jumlahnya dapat lebih rendah saat sedang dalam keadaan istirahat dan dapat meningkat saat olahraga. Hal ini karena saat olahraga tubuh membutuhkan lebih banyak darah yang membawa oksigen untuk dialirkan ke semua sel-sel dalam tubuh. Berikut ini merupakan jumlah denyut nadi normal per menit. Bayi sampai usia 1 tahun 100 per 160 kali per menit, anak usia 1 sampai 10 tahun 17 sampai 120 kali per menit, lalu terbuat anak usia 11 sampai 17 tahun 60 sampai 100 kali per menit, lalu dewasa 60 sampai 100 kali per menit, atlet dengan kondisi yang baik 40 sampai 60 kali per menit. Umumnya denyut nadi yang berada di kisaran paling bawah 60 kali per menit, misalnya pada orang dewasa saat keadaan istirahat, menunjukkan bahwa jantung bekerja dengan efisien saat memompa darah dan tubuh lebih bugar. Sekian penjelasan jantung dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.